Di awal film diperlihatkan seorang suami istri yang bernama Jaya dan Sumirah, di mana Sumirah terlihat merasakan sakit di perutnya dan sepertinya hendak melahirkan. Kemudian Jaya menyiapkan tempat untuk istrinya. Kelahiran Sumirah akan dibantu oleh Yanti dan juga Makti. Tak lama setelah itu, mertua Sumirah yang bernama Darisah pun datang. Selain itu, dua teman Jaya pun ikut serta menemani Jaya. Namun hingga hari berganti, sang jabang bayi belum juga keluar. Saat itu, Sumirah mendengar suara burung gagak. Anehnya, yang mendengar suara burung gagak hanya Sumirah saja. Sedangkan yang lain sama sekali tidak mendengar apapun. Siang harinya, Sumirah kembali merasakan sakit yang menandakan hendak melahirkan. Makti kemudian meminta Jaya untuk mencari mobil dan membawa Sumirah ke rumah sakit. Singkat cerita, Jaya berhasil meminjam mobil pickup milik tetangganya. Makti yang melihat hal itu pun marah, karena ia tak akan bisa menemani Sumirah jika menggunakan mobil pickup. Dan akhirnya, hanya Jaya saja yang menemani istrinya. Saat di tengah jalan, mobil mereka sempat terhalangi oleh seseorang. Bahkan, terdapat seekor anjing yang menggonggonginya. Dan seketika, mobil itu mogok. Setelah selesai diperbaiki, mereka pun kembali meneruskan perjalanan. Namun kesialan seakan terus mengintainya. Saat itu, mereka tanpa sengaja menabrak kucing hitam yang tengah menyeberang. Jaya kemudian turun dan hendak mengecek kucing yang baru saja mereka tabrak. Namun anehnya, ia sama sekali tidak menemukannya. Dan saat kembali ke mobil, Jaya melihat sosok menyeramkan tengah mengelus perut istrinya. Singkat cerita, Jaya dan Sumirah telah sampai di rumah sakit. Di sini terlihat jika banyak warga yang tengah berobat. Saat itu, mereka pun disambut oleh Suster Ayu. Jaya yang melihat kecantikan Ayu pun menjadi berpikir negatif. Awalnya Jaya merasa aneh karena saat itu istrinya hendak dibawa langsung ke dalam ruang bersalin tanpa harus mengurus berkas administrasi terlebih dahulu. Namun, Suster Ayu mengatakan jika keperluan ibu hamil memang selalu diprioritaskan. Diketahui, jika bayi yang ada di dalam kandungan Sumirah merupakan hasil dari hubungan gelap Sumirah. Di sini, Jaya telah mengikhlaskan masa lalu dan berjanji akan merawat anak itu dengan baik. Tak lama kemudian, Suster Ayu pun datang bersama dengan seorang dokter dan dua suster. Saat Sumirah hendak dibawa masuk ke ruang bersalin, Jaya pun diantar oleh Suster Ayu untuk mengurus administrasi. Setelah itu, Jaya hendak mengabari ibunya jika ia telah sampai di rumah sakit. Anehnya, saat ia hendak mengirim foto rumah sakit, hasil yang ia dapatkan hanyalah sebuah layar hitam saja. Bahkan, di rumah sakit itu tidak ada sinyal. Jaya kemudian keluar rumah sakit untuk mencari sinyal dan mengabari ibunya. Saat di luar, ia bertemu dengan tukang becak. Si tukang becak mengira jika Jaya hendak mencari tumpangan. Namun, ia mengatakan jika ia tengah mencari sinyal karena di dalam rumah sakit tidak ada sinyal. Di mana saat ini, ia tengah menemani istrinya yang hendak melahirkan. Tukang becak itu pun kebingungan mendengar ucapan Jaya. Saat Jaya kembali masuk rumah sakit, ia merasa heran karena suasananya bisa sama persis saat ia masuk di awal sampai rumah sakit. Selain itu, orang-orang yang ada di ruangan itu tiba-tiba terdiam dan tidak bergerak. Namun, mereka semua kembali bergerak setelah Jaya memalingkan pandangan ke mereka semua. Sementara itu, Sumirah yang tengah berada di ruang bersalin pun tengah ditangani oleh dokter. Saat itu, Sumirah merasa haus dan meminta minum kepada Suster Suci. Saat itu Suster Suci memberikan sebuah gelas kosong. Anehnya, Sumirah seakan tersugesti dan tetap meminum gelas kosong tersebut. Kemudian, keempat orang itu terlihat sangat aneh. Ternyata, mereka bukanlah manusia, melainkan sesosok jin yang tengah menyamar. Saat itu, si dokter tengah membantu persalinan Sumirah tanpa bantuan apapun dan hanya menggunakan tangan kosong. Sehingga menjadikan Sumirah merasa sangat kesakitan. Di sisi lain, Jaya pun mulai merasa ada yang janggal. Di mana pelayanan administrasi terlihat sangatlah lama. Tiba-tiba, suasana berubah menjadi malam. Jaya kemudian berlari menuju ruangan Sumirah. Anehnya, di ruangan itu terlihat kosong dan suasana seketika berubah menjadi hutan belantara. Singkatnya, Jaya berhasil menemukan istrinya yang telah terkulai lemas. Saat Jaya hendak pergi dari hutan, ia digoda oleh para kunti. Jaya juga mendengar bisikan, jika ia ingin selamat, ia diminta untuk meninggalkan istrinya di tempat itu. Namun, Jaya tidak menggubrisnya dan tetap berjalan. Singkat cerita, Jaya pun berhasil keluar dan bertemu dengan keluarganya yang tengah mencari keberadaan mereka. Semua orang menangisi keadaan Sumirah yang sangat menyedihkan. Saat Sumirah sadar, ia kembali merasa kesakitan dan rasa ingin melahirkan. Dengan sekuat tenaga, Sumirah pun berhasil melahirkan. Namun,
Yang keluar dari dalam rahimnya bukanlah sesosok bayi, melainkan sebuah gumpalan darah dan tanduk setan. Ibu Sumirah pun menangis histeris melihat hal itu. Di sini, Sumirah tanpa sadar jika anaknya telah diambil oleh setan. Dan, film pun berakhir.